Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, jamaah sholat, jamaah Masjid Mutakin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini masih bisa bertatap muka untuk menyampaikan materi tentang puasa. Dalam hal ini saya akan sampaikan tentang kesehatan, di mana apa yang terjadi dalam tubuh kita saat berpuasa. Manusia dalam perintahnya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kepada orang muslim untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan orang-orang sebelum kamu. Tentu saja Allah memerintahkan sholat puasa ini tentu saja ada tujuannya. Seperti ketahui bahwa selama 1 tahun penuh kita makan dengan bebas. Tentu saja tidak semua makanan yang masuk ke dalam tubuh itu bisa dimanfaatkan oleh tubuh, tetapi ada sisa-sisa yang tertinggal, yang mana sisa-sisa yang tertinggal ini bisa dikatakan sebagai racun dan akan mempengaruhi kesehatan. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk puasa. Tentu saja tidak ada satupun perintah Allah yang tidak ada manfaatnya. Berpuasa ditinjau dari sisi agama sudah barang pasti diketahui bersama betapa besar pahalanya. Tapi pada kali ini saya akan menyampaikan bagaimana puasa dari sisi kesehatan. Umat Islam diwajibkan untuk membatasi makanan, minuman, dan merokok bagi yang merokok saat berpuasa. Di luar sisi agama ada beberapa pertanyaan yang timbul tentang puasa, terutama mengenai apakah puasa bermanfaat bagi kesehatan. Untuk menjawabnya kita harus mengenal hal-hal apa saja yang terjadi dalam tubuh selama kita berpuasa. Perubahan gaya hidup selama sebulan penuh, baik pola makan, tidur, dan aktivitas fisik sehari-hari, menyebabkan banyak perubahan dalam tubuh. Dari perubahan fisiologis, berhubungan dengan komposisi tubuh dan fungsi organ. Kemudian juga berhubungan dengan hematologi, berhubungan dengan kondisi cairan dan darah, serta biokimia tubuh yang berhubungan dengan elektrolit tubuh. Kita sebutnya sebagai fisiologi berpuasa. Puasa dapat menurunkan berat badan dan kolesterol dalam tubuh. Perubahan yang terjadi di dalam tubuh saat berpuasa akan berbeda-beda, tergantung dari lamanya berpuasa. Secara teknis, tubuh baru masuk ke fase puasa itu setelah 8 jam dari makan, di mana usus selesai menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan. Jadi misalnya kita makan terakhir sahur itu jam 4 malam, kita hitung mundur 8 jam. Sebenarnya disebut mulai puasa itu mulai jam 12, karena jam 12 ke bawah itu tubuh masih melakukan metabolisme, memproduksi kalori ya untuk aktivitas dari makan itu.
Nah, secara fisiologis makanan itu akan selesai diserap oleh tubuh setelah 8 jam. Nah, setelah 8 jam baru itu dikatakan puasa sebenarnya. Jadi jam 12 itu baru dikatakan orang itu baru mulai puasa. Karena untuk kehidupan tubuh mengambil cadangan-cadangan yang ada di dalam tubuh. Karena pada hari itu tidak ada asupan yang masuk. Pada kondisi normal, glukosa tubuh itu disimpan di liver atau hati dan otot sebagai sumber energi utama. Selama puasa, penyimpanan glukosa inilah yang dibakar pertama untuk memasok energi bagi tubuh kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Ya. Jadi pada kondisi normal, kita dapat beraktivitas itu karena makanan-makanan yang dimakan sehari-hari itu, terutama glukosa, itu akan dipakai untuk kalori untuk aktivitas. Itu pun kalau tubuh dalam kondisi normal. Tetapi nanti kalau punya penyakit tertentu seperti penyakit diabetes, maka kalori ini juga tidak bisa dipenuhi sehingga pasien diabetes akan mengalami gangguan metabolisme gula sehingga akan mengambil cadangan-cadangan gula yang ada di dalam tubuh. Nah, setelah penyimpanan ini habis, maka lemak yang akan menjadi sumber pengganti energi selanjutnya. Meskipun sebenarnya penyimpanan glukosa di dalam liver itu tidak habis sama sekali. Masih ada sisa sebagian cadangan jika dibutuhkan sewaktu-waktu dan melakukan fungsi lainnya di dalam hati itu sendiri. Ya. Jadi sebenarnya hati tetap akan menyimpan beberapa bagian dari cadangan kalori untuk diperlukan sewaktu-waktu. Jadi tidak langsung dihabiskan, langsung mengambil cadangan dari lemak. Nah, jika puasa dilakukan berkepanjangan, tubuh akan menggunakan protein sebagai sumber energi. Jadi pertama lemak, kemudian berikutnya akan mengambil cadangan protein sebagai sumber energi. Nah, penggunaan protein sebagai sumber energi inilah yang tidak sehat sebenarnya. Hal ini dikarenakan protein dipecah berasal dari otot, sehingga otot lama-kelamaan menjadi kecil dan melemah itu ya. Namun perlu diketahui bahwa puasa Ramadan kita itu kan berkisar antara 12-13 jam gitu, atau bahkan 14 jam. Tepat di waktu pergantian sumber energi dari glukosa liver ke lemak sebagai sumber energi kedua. Nah, puasa Ramadan tidak menyebabkan pemecahan protein sehingga komposisi otot kita tidak akan berkurang. Jadi sebenarnya kalau hanya puasa 13 jam, 14 jam, 12 jam itu cadangan di lemak itu masih mencukupi. Jadi belum perlu mengambil cadangan di protein. Ya. Kecuali kalau itu nanti berkepanjangan, cadangan lemak habis, maka mengambil dari protein. Ya. Hanya dampaknya tadi kalau mengambil protein, maka otot-otot akan menjadi atrofi atau mengecil. Sebagai akibatnya, maka tubuh akan menjadi lemah ya, kekuatannya. Ya. Penggunaan lemak ini sangat bermanfaat dalam penurunan berat badan. Nah, ini salah satu manfaat dari puasa bagi orang-orang yang memiliki berat badan lebih. Maka dengan penurunan berat badan ini sekaligus kolesterol di dalam darah juga menurun. Ya. Kita tahu bahwa kolesterol itu merupakan zat yang mengganggu dalam sirkulasi darah, sehingga kalau ini terlalu banyak maka akan menyempitkan saluran pembuluh darah sehingga akan berdampak pada bermacam-macam gangguan seperti hipertensi, ya, penyakit jantung, ya, obesitas, mungkin stroke. Ya. Ini dampak dari penyakit-penyakit kolesterol. Nah, dengan puasa, dengan sendirinya, dengan pengambilan cadangan lemak ini, maka kolesterol turun, maka berbagai penyakit yang umumnya terjadi pada
manusia yang menderita penyakit-penyakit tersebut sudah barang pasti akan mengalami perbaikan. Itu salah satu dampak dari puasa ya. Nah, kemudian sebenarnya apa? Perubahan fungsi organ tubuh selama kita berpuasa ya. Tentu saja pasti ada perubahan karena pada dasarnya makan itu kan sebenarnya untuk aktivitas, untuk menjaga tubuh berfungsi secara maksimal. Semua sistem bisa berfungsi secara maksimal apabila tubuh mendapatkan asupan yang memenuhi syarat atau yang memenuhi kebutuhan tubuh. Ya. Apa dampak dari puasa? Pertama di mulut. Ya. Dampak pada mulut akan menyebabkan produksi kelenjar air liur itu sebenarnya tetap bekerja. Ya. Walaupun puasa, kelenjar air liur itu tetap bekerja untuk mencegah kekeringan. Nah, hal inilah yang menurunkan kemungkinan bau mulut. Jadi kalau bau mulut kita itu kering, tidak cukup produksi air liur, seringkali menyebabkan bau. Nah, dengan tetap produksi air liur, maka bau mulut itu agak berkurang. Walaupun disebutkan banyak bahwa akibat puasa bau mulut menjadi menyengat misalnya. Kemudian apa dampaknya di lambung? Produksi asam lambung menurun. Jadi ini memang sebuah misteri ya. Pada penyakit lambung kenapa kalau tidak puasa itu kalau makan telat sedikit saja maka akan merasakan nyeri. Tapi ketika berpuasa, maka nyeri itu tidak timbul. Nah ini disebabkan karena faktor perubahan fisiologis hormon akibat dari niat. Jadi niat itu sendiri sebenarnya akan mempengaruhi kerja hormon-hormon tubuh kita. Dengan niat maka hormon akan bekerja tidak seperti hari biasanya. Ya. Jadi untuk asam lambung itu orang yang berpuasa itu otomatis akan menurun. Nah kalau tidak puasa maka akan menimbulkan rasa nyeri, ya. Nyeri sehingga orang yang tidak berpuasa harus segera diberi makan itu. Tapi kalau pas puasa maka keluhan nyeri itu malah hilang. Ya. Nah hal ini tentu saja mengurangi terkikisnya atau iritasi pada dinding lambung oleh asam karena tidak adanya makanan yang diproduksi sehingga luka dapat terhindarkan. Jadi kenapa nyeri pada lambung itu karena gastritis itu sebenarnya kan ada perlukaan pada dinding lambung. Lah, pada saat luka di mana lambung dalam keadaan kosong maka akan memproduksi asam lambung. Lah, asam itu kalau ketemu dengan luka itu akan menimbulkan nyeri yang luar biasa. Lah, pada kondisi puasa asam lambung itu ditekan sehingga luka-luka pada lambung itu akan dihindari. Terutama untuk yang belum terjadi, tidak akan terjadi. Yang sudah terjadi maka akan mengurangi. Ya. Ada proses penyembuhan. Kemudian apa yang terjadi pada liver ya? Pada liver akan memecah penyimpanan glukosa sebagai sumber energi pertama. Jadi kalau kita berpuasa maka yang pertama kali bekerja yaitu liver untuk dipecah simpanan glukosanya ya. Sehingga walaupun berpuasa cadangan yang kita simpan itu masih bisa diambilkan dari hati yang disebut dengan proses katabolisme. Kalau metabolisme itu proses yang baru masuk, asupan masuk diproses itu disebut metabolisme. Tapi kalau mengambil cadangan yang tersimpan itu katabolisme, proses ulang. Kemudian apa yang terjadi pada kandung empedu? Ya perlu diketahui bahwa kandung empedu itu akan menghasilkan hormon yang berfungsi untuk metabolisme lemak. Sehingga kandung empedu juga akan
memekatkan cairan empedu. Di sini dipersiapkan untuk metabolisme lemak pada saat berbuka puasa. Walaupun sebenarnya pada saat berbuka puasa sangat dianjurkan untuk tidak makan makanan yang berlemak. Tapi seandainya makanan berlemak pun tubuh sudah siap ya dengan cairan empedunya, di mana akan mengeluarkan enzim ya untuk mengolah lemak pada saat berpuasa. Kemudian pankreas, ya pankreas ini salah satu organ yang fungsinya memproduksi insulin, nah, di mana insulin ini sangat berperan dalam terjadinya penyakit diabetes. Ya. Nah, pada saat pasien yang diabetes maka insulin itu tidak terbentuk atau kurang, maka glukosa yang masuk di dalam tubuh tidak berproses untuk menjadi kalori ya, sehingga akan beredar tetap di dalam pembuluh darah, sehingga akhirnya tubuh tidak akan memetabolisme gula yang masuk karena tidak ada insulin. Oleh karena itu pasien diabetes biasanya akan menjadi kurus karena gula yang masuk tidak bisa diproses, tapi harus mengambil cadangan dari tubuh, termasuk cadangan protein tadi. Sehingga orang-orang diabetes itu biasanya yang umum awalnya gemuk, kemudian akan menjadi kurus karena terjadi pemecahan protein di otot, ya. Sehingga akan menjadi atrofi, menjadi kecil gitu. Nah, hormon yang dikeluarkan oleh insulin ini akan merubah glukosa dari makanan agar dapat disimpan sebagai cadangan energi. Ya. Ini kalau orang normal akan tetap memproduksi hormon insulin. Tapi kalau orang yang punya diabetes, maka insulin ini tidak berproduksi. Tetapi dengan berpuasa, maka akan mengurangi glukosa yang masuk, sehingga akan mengurangi sisa-sisa glukosa yang beredar di dalam pembuluh darah, sehingga kadar gula juga akan turun dengan sendirinya, karena dengan puasa asupan glukosanya pasti juga menurun. Nah, selama berpuasa produksi insulin ini berhenti, dan hormon ini membantu lever untuk memecah penyimpanan glukosa yang ada pada lever. Jadi memang pada saat puasa ini insulin berhenti dulu ya. Tapi untuk membantu lever dalam pemecahan penyimpanan glukosa ya. Kemudian bagaimana dengan usus kecil ya? Usus kecil itu fungsinya kan menyerap sari-sari makanan ya. Jadi produksi olahan makanan berhenti. Proses penyerapan nutrien berhenti. Dan ini hanya dapat gerakan reguler usus kecil tiap 4 jam. Jadi peristaltik usus itu sebenarnya secara fisiologis bergerak tiap menit itu bisa 3-33 kali ya, tiap menit. Tapi pada saat puasa maka gerakan tubuh ini, gerakan usus, peristaltik usus ini menurun ya. Karena memang tidak ada proses penyerapan, terutama setelah 8 jam makan terakhir itu. Kalau sebelum 8 jam masih ada proses, tapi setelah itu penyerapan sudah mulai berkurang ya. Oke, kita teruskan. Jadi bagaimana dampak puasa terhadap usus besar ya. Kalau usus besar sama, sebenarnya usus besar itu juga fungsinya menyerap sisa sari-sari makanan ya, tapi terutama penyerapan air itu untuk menjaga keseimbangan cairan ya. Jadi kemudian apakah puasa memicu detoksifikasi? Detoksifikasi itu mengeluarkan racun. Seperti di awal saya sampaikan bahwa makan yang kita masukkan tiap hari selama tidak puasa itu tidak semuanya dipergunakan oleh tubuh. Ada sisa-sisa makanan yang tertimbun di dalam tubuh, dan
Dan tertimbun dalam tubuh itu bisa berupa simpanan lemak, tapi juga ada yang berupa racun sebenarnya ya. Nah, proses detoksifikasi juga terjadi dalam tubuh saat puasa ya. Berbagai macam racun tersimpan dalam lemak ya, terpecah dan dapat dikeluarkan dari tubuh. Setelah beberapa hari berpuasa, ada hormon yang meningkat yang disebut dengan hormon endorfin, di mana hormon endorfin itu dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Oleh karena itu, hormon yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan ini menyebabkan akan meningkatkan kewaspadaan, daya kognitif, dan kesehatan mental. Jadi sudah kita ketahui bersama, dampak dari puasa itu juga menimbulkan kesehatan mental ya. Karena adanya hormon endorfin ini, orang menjadi bahagia, menjadi senang dengan berpuasa. Namun akibat pembatasan asupan cairan, tubuh akan kehilangan beberapa elektrolit itu. Dan ini menunjukkan bahwa penurunan komposisi air dan potasium selama puasa. Tapi ini tidak akan mengganggu secara fisiologis. Toh nanti ketika buka puasa, kita sangat dianjurkan untuk memberi asupan cairan ya, terutama air putih ya. Sangat dianjurkan, syukur-syukur elektrolit ya. Silakan menggunakan jenis apa elektrolit ya. Air putih sudah cukup bagus. Apakah air teh boleh? Yang lain juga boleh, tapi yang penting jumlahnya. Dianjurkan minum itu ya 2 liter lah gitu. Dibagi dari buka sampai sahur itu 2 liter atau 8 gelas. Akibat pembatasan air ini sudah tergantikan oleh fungsi ginjal ya, di mana ginjal itu ada hormon ya. Kalau tubuh kekurangan cairan, itu tubuh itu akan dikeluarkan hormon namanya ADH, antidiuretik hormon. Itu otomatis pengeluaran urin melalui ginjal itu berkurang karena memang ditahan oleh tubuh supaya tubuh tidak kekurangan, sehingga tubuh tidak jatuh dalam keadaan dehidrasi selama menjalankan ibadah puasa, karena memang cara otomatis itu. Makanya kita kalau berpuasa, produksi air kencingnya mesti akan berkurang. Jadi kalau biasanya kencing tiap 2 jam atau 3 jam lah, itu biasanya puasa kencingnya cuma 2 kali misalnya ya. Nah, ini sekarang tip terakhir bagaimana agar tetap sehat kita berpuasa ya. Saya kira sudah banyak artikel yang menyampaikan bagaimana tip-tip berpuasa yang sehat ya. Yang jelas asupan makanan dan minuman yang seimbang. Ya, seimbang itu ada unsur kalori, protein ya, zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Dan ini sangat diperlukan untuk mencegah pemecahan protein otot. Asupan makanan kita sebaiknya terdiri dari makanan energi ya, cukup karbohidrat, lemak ya. Asupan 2 zat ini tidak boleh kurang ya, ataupun berlebihan karena akan mempengaruhi proses fisiologis puasa. Begitupun asupan cairan ya, ini tadi sudah saya sampaikan, dianjurkan 2 liter lah per hari ya. Tapi memang agak susah itu kalau tidak dipaksakan ya. Per 24 jam pada kala puasa siangnya udah tidak boleh makan minum ya. Pada saat malam silakan diperkirakan 8 gelas per hari untuk membantu ginjal agar tidak bekerja berlebihan. Dengan memahami perubahan tubuh saat puasa, maka mampu dengan bijak memenuhi kebutuhan tubuh kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, betapa pentingnya puasa bagi tubuh kita, sehingga dengan puasa diharapkan tubuh kita menjadi lebih sehat. Terima kasih atas perhatiannya, selamat berpuasa sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.